Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Writing for Therapy karya Naning Pranoto. Penyakit kejiwaan seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, gangguan makan, dan gangguan penyakit kejiwaan lainnya, penyebab salah satunya adalah melalui pikiran, bisa melalui stres atau depresi, mungkin juga galau. Yang mana penyakit kejiwaan ini biasanya berkembang menjadi penyakit yang berhubungan dengan kondisi fisik jika tidak dilakukan pengobatan lebih lanjut. Tidak banyak orang-orang yang terkena penyakit kejiwaan seperti ini malu untuk melakukan pengobatan, karena penanganan penyakit seperti ini beda dari pengobatan yang lainnya. Karena harus mendatangi seorang psikiater. Bagi introvert, hal ini akan menjadi sulit. Lantas, apa yang harus dilakukan? Apakah hanya berdiam diri atau menunggu penyakit sembuh dengan sendirinya? Nah, di buku kali ini, penulis mencoba memberikan pengobatan alternatif yang bisa dicoba dimanapun dan kapanpun Anda berada. Melalui buku yang ia tulis, Writing for Therapy karya Naning Pranoto membantu kita untuk bisa mengobati penyakit kejiwaan ini dengan cara menulis. Yang dalam resensi ini akan kita kupas esensi dari buku yang ditulis oleh seorang yang juga aktif dalam bidang kepenulisan. Mari kita bahas bukunya. Yang pertama adalah bagaimana menulis untuk terapi. Nah, biasanya ketika seseorang diperhadapkan mengenai tentang menulis akan banyak alasan yang dikeluarkan, yaitu aku tidak dapat menulis, atau aku tidak tahu harus memulai dari mana. Nah, hal yang penting untuk dilakukan bagi yang ingin memulai menulis untuk memberikan terapi pada dirinya adalah si calon penulis haruslah memahami akan keakuannya dengan menjawab 6 pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah siapa dirinya, kemudian apa tujuan hidupnya, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda miliki, apa arti sukses menurut Anda, dan apa yang Anda hargai. Nah, jika pertanyaan ini terjawab dan dilakukan dengan baik, si aku dalam zona aman, dalam arti meraih goal terbaik untuk mempertahankan hidup di lingkungannya dan memperoleh kenikmatan serta kepuasan bagi si akunya tadi. Anda bisa memulai pertanyaan tadi untuk memulai menulis. Yang terpenting adalah kejujuran diri Anda dalam menuliskan diri Anda. Toh juga tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Anda akan merasa sedang berbicara dengan diri Anda dengan kejujuran diri Anda. Seolah-olah emosi Anda menyebar dari tangan Anda melalui ketikan atau tulisan tangan Anda hingga menjadi sebuah tulisan. Anda akan merasa lega ketika Anda sudah memulai menuliskannya. Anda bisa mencontohi seorang penulis yang bukunya menjadi bestseller sepanjang masa dan banyak mengubah orang. Ia adalah buku yang ditulis oleh Viktor E. Frankl yang berjudul Man's Search for Meaning. Buku ini dijadikan pegangan erat bagi para psikolog. Yang kedua adalah menulislah, jangan hiraukan gangguan apapun. Keluhan dalam menulis adalah mencari diksi atau kalimat-kalimat yang menurut kita layak untuk kita tulis. Pada fase ini, Anda bisa melakukan pre-writing. Anda bebas menulis tanpa memperdulikan aturan dalam penulisan. Bahkan jika dalam tulisan itu ada umpatan, silahkan Anda tulis jika memang itu membuat Anda lega. Tuliskan semua keresahan Anda dalam sebuah tulisan Anda. Lakukan berulang jika perasaan Anda belum lega. Salurkan emosi Anda melalui pena atau ketikan tangan Anda dalam sebuah tulisan tersebut, sampai Anda merasa lega dan bisa tersenyum kembali. Tetapi jika Anda merasa kesusahan, biasakan Anda menulis setiap hari selama 15 menit. Ini dapat mengatasi depresi. Natalie Goldberg, seorang penulis di Amerika Serikat, mengatakan menulis adalah komunikasi dengan diri sendiri, diolah dengan rasa dan dikendalikan oleh pikiran. Ini merupakan terapi jitu untuk membebaskan jiwa dari kungkungan kegelapan dan tekanan trauma. Dan hal terpenting dari itu semua adalah jagalah kesehatan diri Anda dengan mempraktikkan gaya hidup sehat. Nah, sebagai penutup, buku ini bisa menjadi pemantik bagi Anda yang ingin mencoba mengobati penyakit kejiwaan dengan cara menulis. Dalam buku ini juga dijelaskan orang-orang yang berhasil mengobati penyakitnya dengan cara menulis dan bahkan menjadi sebuah karya yang banyak dibaca oleh orang banyak. Salah satunya ialah Viktor E. Frankl tadi. Menulis adalah teman terbaik bagi Anda jika Anda ragu untuk menceritakannya kepada orang lain. Temukan mentor atau pasangan yang rela berbagi kepedihan kepada Anda. Tentunya juga kesenangan. Selamat mencoba, buatlah karya dari kisah hidup Anda. Ada pertanyaan?